Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awal Ramadan. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka dimungkinkan, saya katakan dimungkinkan Lailatul Qadar akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Para alim ulama, para asatiz, para tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ketua dan seluruh pengurus Masjid Jami' An-Nur Al-Ustadz Haji Yahya Marzuki beserta seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sahabat saya, guru saya Bapak Kiai Haji Iqbal dan seluruh keluarga besar beliau, dan juga ini di ngepasin apa ya, giliran saya imamnya ponakan. Iya, ya ponakan saya nih Kiai Haji Taqiyuddin. Ya, dia baca enggak seperti yang kita baca dari Al-Hakumut. Makanya kita bingung nih udah sampai yang keberapa nih ya. Iya. Dan juga kita nggak tahu yang dibaca apaan surahnya. Model kita tuh, iya pokoknya dibaca enak lah, urusannya mau tahu nggak tahu urusan belakangan. Iya, bapak kan nggak tahu juga tadi yang dibaca surahnya kan. Iya, saya pikirin, nah ini kayaknya jamaah nggak ngerti juga apa yang dibaca. Yang penting pokoknya ditahu Quran aja dah tuh. Iya, bapak ibu kan nggak tahu. Ustaz Taki tadi bacanya seayat pe 2 ayat, nggak tahu dia. Padahal dibacanya pendek, cuma 2 ayat, 3 ayat, paling panjang 4 ayat dibaca. Tadi yang dibaca ada yang seayat doang, nggak tahu bapak. Pokoknya gue ikutin ruku aja dah. Itu orang kita tuh modelnya begitu modelnya. Saya naikkan dikit dah sini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini udah masuk malam ke-13 sebagai bahan renungan buat kita ini nih Pak, Bu. Saya kadang-kadang berpikir gitu ya, kita keliling dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, hadir di beberapa tempat untuk mengisi kegiatan Ramadan. Terkadang kalau sudah masuk di akhir Ramadan, apalagi sudah menjelang Ashrul Awakhir, ini sudah kurang semangat ibadahnya kita. Ada apa dengan umat ini? Padahal indahnya Ramadan, besarnya Ramadan, berkahnya Ramadan, agungnya Ramadan, karena di dalamnya itu ada lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Di semua tempat saya ingin memberikan sebuah motivasi Pak, Bu. Coba ibu pikirkan, umur ibu sudah berapa? Kita Pak mikir nih, umur kita sudah berapa? Kemudian sudah berapa kali kita ketemu Ramadan? Dan sudah berapa kali kita menjumpai indahnya malam Lailatul Qadar? Ayo Pak, Bapak ini udah berapa kali ketemu Ramadan dan sudah berapa kali bertemu dengan indahnya malam Lailatul Qadar? Ayo. Makanya sering saya singgung begini, kita ini kalau masuk Ramadan yang dipikirin semua lebaran. Apa aja, yang nggak puasa aja mikirin lebaran. Nggak puasa pagi di ngerokok dinyahin, nanya lu lebaran gimana? Kayaknya pemerintah ngelarang pulang kampung. Iya, gue juga nggak pulang kampung. Mau punya kampung kagak? Mana? Oh, gue orang sini. Iya, masih ada orang sini nggak sepuasnya juga. Pak, Bu, Ramadan besar, Ramadan agung, Ramadan punya nilai keberkahan yang tinggi karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kenapa kita kagak mau cari tuh Lailatul Qadar? Adanya di Ashrul Awakhir. Nuzulul Quran, Allah turunkan Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan Al-Quran 17 Ramadan. Surah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Tapi inna anzalnahu fi lailatul qadri, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara totalitas. Kenapa kita kurang semangat, Pak? Apa kurang yang dijamin oleh Allah khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan? Masih kurang. Padahal bahasanya itu di dalam Al-Quran khairun, lebih bagus dari 1000, bisa 2000, bisa 3000, bisa lebih dari itu. Tapi kenapa kita kagak mau cari? Kita tidur di rumah nih Pak, udah sering 365 hari dalam setahun kita di rumah. Kenapa 10 hari dan malam doang lagi? Nggak usah pakai dari pagi, nggak usah. Apalagi sekarang masjid kita udah bagus luar biasa. Kalau taraweh semacam ini kita kepengen asrul awakhir bisa lebih dari ini. Dapetin Pak malam Lailatul Qadar, dapetin. Apa memang ada jaminan tahun yang akan datang kita bisa dapat? Nih, di antara kekurangan kita, kenapa kita nggak dapat Lailatul Qadar? Emang dari awal Ramadan kita nggak pernah minta sama Allah. Ayo Pak, dari tanggal 1 Bu sampai tanggal 12, ini kan malam ke-13, sampai tanggal 12, adakah di dalam doa kita kemudian kita minta, ya Allah saya pengen banget dapat Lailatul Qadar? Ada nggak? Karena kita nggak minta, nggak dikasih, wajar. Karena kita nggak minta kemudian semangat kita kurang, wajar. Saya nggak tahu apakah kitanya yang tidak butuh dengan Lailatul Qadar, ataukah Lailatul Qadarnya yang ogah ketemu dengan kita. Ayo Pak, coba buka dalam kitab Marahibul Labid di dalam jilid yang kedua di babul i'tikaf. Di situ dijelaskan, qala Syekh Abdul Hasan menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awal Ramadan. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka dimungkinkan, saya katakan dimungkinkan Lailatul Qadar akan turun malam 27. Tapi kan di Indonesia kemarin ada dua, ada yang Senin duluan puasa, kita Selasa. Tahu nggak Pak yang Senin? Ada yang udah duluan puasa Senin. Thariqah yang ada di Padang, dia udah puasa dari mulai Senin. Nah, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan turun di malam 21. Tapi ada juga yang puasanya Rebo, karena dianggap hari Selasa dia nggak ngelihat hilal. Ada. Nah, kalau jatuhnya hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan turun malam 29 Ramadan. Nah, kalau mau jaga minimal 3 malam nih. Kita kan kadang-kadang suka milih, Ustadz jangan 10 malam dah. Tadi kan udah diterangin gimana kalau malam ganjil. Kan malam ganjil Ustadz bilang 21, 27, 29. Kira-kira yang potensial turun 21, 27, apa 29. Masih milih juga kita. Udah milih kagak ngerjain lagi. Pak, apa yang kita cari nih Bu? Ramadan tidak akan pernah punya makna kalau kita nggak dapat Lailatul Qadar, itu aja. Nggak ada maknanya. Makanya Nabi mengatakan kam min shaimin, banyak orang yang puasa, laisa min syiyamihi, dari puasanya itu nggak dapat apa-apa, illal ju' wal atsas, kecuali lapar sama haus. Karena semangat dalam ibadah di bulan suci Ramadan kita jauh panggang dari api. Pak, Bu, ayo semangat, minta sama Allah tahun ini biar dapat Lailatul Qadar. Kalau perlu misalnya kita minta anterin, motor ada, mobil ada, kendaraan ada. Kalau nggak pesan sama teman kita, kalau mau iktikaf ajakannya, mulai datang jam 1, ntar jam 3 pulang, besok datang lagi jam 1, jam 3 pulang. Zikir di masjid. Kalau memang kita mengadakan sholat qiyamul lail, qiyamul lail. Jangan sampai tahun ini nggak ada yang dapat Lailatul Qadar. Kita nggak tahu umur kita sampai apa nggak di tahun yang akan datang. Nanti bakal ditanya sama Allah,
Berapa kali kau ketemu dengan Ramadan? Berapa kali kau semangat cari Lailatul Qadar? Kita kurang semangat, Pak. Makanya la'allakum tattaqun, agar kita jadi semakin dekat sama Allah tuh jauh. Karena kita nggak ada yang dapetin Lailatul Qadar. Tarawih aja kan kita masih milih. Minggu pertama rame. Memang kalau kita lihat dasarnya, ada dasarnya. Rasulullah dulu waktu sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ada yang bilang sampai malam keempat. Malam berikutnya Rasulullah nggak keluar. Nah ini banyak yang ngikutin. Minggu pertama rame, semua orang datang. Yang nggak sembahyang datang juga tarawih. Hampir ditanya niatnya apaan? Pokoknya lu ikutin imam aja dah. Iya. Kesini udah tipis aja dah. Biar katanya banyak juga pada lemes semua, kita lemes dah gitu. Baru takbir, baru dapat 2 rakaat udah pada ada yang aduh aja. Ngapain sih? Tadi gue makan kebanyakan. Begitu kita. Pak, Bu, ini yang pertama saya ingetin, tolong jangan sampai tahun ini nggak dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, wa ma'alina illal balag. Udah saya sampaikan ya Allah. Biar saya nggak dosa juga, Pak. Saya udah sampai ini, Bu. Ya, besok malam Ashrul Awakhir kalau perlu kayak begini lagi. Mulai jam 1:30 kita sholat, kelar nanti 2:30. Begini lagi udah. Pulang, besok balik lagi. Pulang, besok balik lagi sampai akhir. Insya Allah kita pasti dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, minta setiap dalam sholat kita, ya Allah, saya kepengen bimbing saya ya Allah supaya saya dapat Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Itu yang pertama yang saya ingatkan. Yang kedua yang perlu saya ingatkan, Rasulullah mengatakan, man fatar shaiman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajru shaimin, dia bakal dapat pahala dari pahalanya orang yang berpuasa. Wala yanqusu min ajrihi syai'un, tidak akan pernah berkurang pahala orang yang berpuasa gara-gara diajak buka puasa. Ini juga semangat kita kurang. Ini udah malam ke-13. Bapak ibu udah dapat berapa orang ngajakin buka puasa? Kita bukan nggak punya duit, ada, cuman kita sayang. Kita bukan nggak punya kesempatan, ada kesempatan, cuman kita males. Duit bukan nggak ada. Kalau misalnya paling sedikit ketika Rasul mengatakan semacam ini, sahabat mengatakan, ya Rasul, kami mana jidu, kalau saat buka puasa kami nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya cuma punya korma doang, kata Rasulullah. Walau bitamrotin, sekalipun dengan sebutir korma. Au bisyurbati ma'in, walaupun cuma seteguk air putih. Au bimadqati labanin, walaupun cuma secangkir air susu, tetap kita dapetin pahalanya. Makanya hidup kalau kita nggak susun nggak akan pernah dapat, Pak. Susun, ya Allah, tahun ini saya harus dapat 100 orang. Kalau misalnya ada orang yang ngajakin besok nih ada kegiatan pembagian takjil di jalan, kasih nih, gue nggak bisa ini, gue bantuin aja dah, gue kasih sekian. Nanti ada lagi, nih gue bantuin aja dah. Kalau kita ngadain di rumah ribet dah, undang sono undang sini ribet. Mendingan kita distribusiin sama teman-teman kita yang membagikan takjil, atau bawain ke masjid, dibawain ke musola, atau siapa yang mengadakan buka puasa ikut andil, supaya kita dapat pahalanya. Sahabat ketika itu walaupun dia nggak punya, dia pengen, Pak. Bahkan diceritakan ada seorang sahabat setiap buka puasa cuma dapat korma atuk, dia masih belah 2. Dia bagi temennya dan dia merengek, dia minta, tolong makan nih setengah korma saya. Kenapa? Saya pengen dapat pahala dari orang yang berpuasa. Hampir begitu. Kita yang penghasilan ada, ya walaupun banyak sedikitnya tuh relatif, tapi kan kita punya penghasilan. Kenapa kita nggak sisihin? Kita cari tuh duit, dagang berbagai macam. Kenapa kita nggak sisihin? Ramadan ini bulan yang lain daripada yang lain. Hanya bulan Ramadan yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu yang kedua, Pak. Saya mengingatkan, mumpung masih malam tanggal 13, masih 17 hari ke belakang, nggak ada kata ketinggalan.
kejar terus supaya kita bisa dapat. Yang pertama, kita bisa dapat Lailatul Qadar dengan doa kita. Yang kedua, kita berharap kita bisa ngajak orang untuk berbuka puasa. Ini pahalanya luar biasa. Kalau yang kita ajakin tadi sholat duha, dia bersodakoh, dia kemudian baca Quran, pahalanya kita dapat cuman gare-gare kita kajak makan doang. Tuh yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin bicarakan, turunkan Al-Quran. Kita juga orang yang jarang baca Quran, Pak, Bu. Ya. Coba kalau kita lihat sejarah bahwa kenapa Allah turunkan yang pertama kali itu suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di dalam mushaf Al-Quran yang sekarang ada di rumah kita itu suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Kenapa pada saat itu Allah turunkan suratul Alaq, enggak turunin surah yang lain? Karena pada saat itu perjuangan Rasulullah di kota Mekah adalah menanamkan akidah. Bagaimana menanamkan akidah? Allah cuman katakan, ya Muhammad, untuk berdakwah memperjuangkan akidah, coba ajak mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berpikir. Apa yang perlu dipikirkan? Iqra, baca. Apa yang perlu dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Pak, Bu, Allah ciptain manusia luar biasa. Hanya dari sperma bertemu dengan ovum di dalam rahim seorang wanita, kemudian jadi manusia. Sperma sama ovum ketemu di dalam rahim, jadi manusia. Di situ Allah bikin tangan, di situ Allah bikin kepala, di situ Allah bikin struktur semua bagan tentang manusia, dari kepala sampai kaki, dan tidak salah. Tidak ada bahasa keren namanya human error, kagak ada. Kata malaikat, ya Allah saya salah, ngapain jarinya jempol semua. Kenapa? Karena pas lagi masangin kepulesan. Enggak, jari luar biasa, jempol ditaruh di sini, telunjuk taruh di sini, jari tengah, jari manis, kelingking. Ketika berdiri begini sama, tingginya enggak sama. Coba kalau Allah bikin tingginya semua sama, jari tingginya sama kayak di tengah, kita makan senampan bareng-bareng, kagak ada yang kena tuh. Tapi dengan tinggi yang tidak sama, ketika kita nyomot bisa nyatu. Begitu hebatnya Allah ciptakan. Ibu yang hamil saja, ibu yang punya rahim nggak tahu bagaimana manusia tercipta di dalam rahim. Kalau bapaknya hitam, istrinya putih, insya Allah anaknya coklat. Coba aja kopi hitam campurin susu aduk, minimal coklat. Tapi kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, jangan berharap putih. Kalau hitam mah hitam apaan biasanya? Kalau orang tua kita bilang keling. Orang dulu namanya keling, karena sekarang udah dipakai nama obat, akhirnya nggak dipakai tuh. Zaman dulu kan keling. Ada orang dulu nggak sini? Orang kalau udah hitam banget disebut keling banget loh, main layangan mulu si keling. Udah rambutnya ngapa itu kalau main layangan mulu? Rambutnya kuning, kulitnya hitam, keling loh. Wah, kalau udah keling tuh di atasnya hitam. Sekarang udah nggak kepake. Nah, coba Allah ciptain tuh. Dan juga ketika Allah ciptakan luar biasa nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah susun, ada rambut, ada alis. Rambut bisa panjang dan kita sering cukur. Tapi alis semenjak kita lahir sampai hari ini nggak ada yang cukur alis. Bapak pernah cukur alis? Kalau ibu-ibu sering dah. Ayo Pak, aduh ngapain alis sudah ngalingin mata nih, kagak enak, gue mau cukur dulu di Bandung, jauh banget. Padahal yang nyukur orang Garut, tulisannya Bandung. Pak, rambut, alis, bulu mata, kan nggak ada yang berjauhan. Kenapa rambut bisa tumbuh panjang, alis dari kita lahir sampai gini hari begini aja nih alis, rebah aja kagak bangun-bangun. Bulu mata dengan alis deket banget, tapi kenapa teksturnya tidak sama?
antara alis dengan bulu mata. Turun lagi ada kumis. Lah kumis sama yang di dalam hidung kan adek nih sama-sama punya bulu. Kenapa kumis sering panjang yang di sini kagak? Allah tuh ciptain luar biasa. Bagaimanakah rambut diciptakan di atas kepala kita? Apakah bapak ibu yang bikin? Gara-gara tadi kita mungkin makan tempe, makan tahu kemudian jadi rambut? Enggak. Kita yang punya rambut enggak pernah tahu bagaimanakah rambut bisa tercipta di atas kepala kita. Kemudian di rambut Allah ciptain nih keringat. Untung aja Allah ciptain keringat kemudian ada alis. Seandainya ada keringat kemudian enggak ada alis kemudian kena mate, gimana rasanya tuh? Masya Allah. Makanya di sini Allah menunjukin orang-orang kafir Quraisy ente nggak beriman, coba aja lihat bagaimana Allah ciptakan manusia. Nih, keringat dengan air mata, kenapa kok beda? Keringat terasa asin, tapi air mata yang keluar dari mata nggak bikin asin. Pertanyaannya, pabriknya di mana? Siapa yang kerja yang ngaduk-ngaduk kemudian jadi keringat? Siapa yang kerja kemudian yang ngaduk-ngaduk kemudian jadi air mata? Bang, nih air mata taruhnya di sini nih. Awas lu salah naruhnya. Iya beres. Nih bang, nih keringat taruhnya di sini. Coba diatur tuh semuanya. Siapa yang ngatur? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih kita nggak mau yakin kepada Allah. Itu baru dari tubuh kita, Pak. Nih coba kita punya mulut. Hebatnya mulut ini sampai masuk ke pencernaan. Tadi ada yang buka puasa, kayak saya tadi nih makan dexamethasone sama Renaldina karena serak, karena kemarin kehujanan. Buka minum es, saya nggak pernah minum es, tumben pengen minum es, hujan-hujan, jadi flu, serak begini. Nah, minum tadi itu, saya minum obat sakit kepala, saya minum Renaldina, saya minum dexamethasone, saya minum obat kolesterol. Pas saya minum, ini perut tahu, kata perut yang ini Renaldina nih, yang ini dexamethasone, bawa ke sini, suaranya lagi serak, naikin ke atas. Nah ini obat kolesterol nih, simvastatin, ya lu bawa ke sini nih, pundaknya lagi sakit nih, taruh bawa ke sana, bawa, dibejek kame perut, dibawa, enak badan nih, nggak ngilu-ngilu. Hebatnya perut tuh nggak pernah belajar apoteker apa itu yang jadi jagain di obat, dia nggak pernah kerja di situ, dia tahu. Oh ini mah obat pusing, bodrek nih bodrek, oh bukan panadol. Masuk nih berdua, tahu nih bodrek nih panadol. Tahu nih perut, dibejek-bejek-bejek, taruh, no palingnya lagi keliengan, bawa dah. Emang agak lama Pak naiknya ke atas, sejam baru berasa tuh. Alhamdulillah keliengannya hilang. Perut yang ngirim. Masya Allah, perut Pak Bu, dari sejak kita kecil sampai ginari ngolah makanan kagak berhenti. Kadang ada yang mau tidur makan dulu. Kata perut, ya Allah, gua kan mau tidur juga, lu pakai makan lagi. Lah kan kitanya pulas perutnya. Mending yang dimakan yang empuk, yang kagak empuk, mie setengah matang dimakan. Lah kan susah diolahnya. Dibejek-bejek kelar, bejek-bejek mie yang dimakan lagi tidur, dibangun dimakan pisang goreng lagi. Kata perut, nanti gua baru kelar, lu masukin pisang goreng lagi, ade aja. Makanya perut kita ini sering rusak. Kenapa? Al-Maidatu ra'su kulli da. Pencernaan adalah sumber segala macam penyakit. Makanya Nabi ngajarin kalau makan itu ngunyahnya yang banyak. Nggak kena Ustadz, kagak kena. Kita apalagi di sini Ustadz makan pakai nampan, pakai ngunyahnya lame, kagak beres sudah. Ini 3 teman kita. Kalau orang kita bilang suap mah suap dakom. Dia bukan ngambil begini. Iya, nah kalau kita udah ngambil begini ngunyahnya hampir 30 kali, kita baru 2. Iya, 2 suap doang udah habis nih nampan. Iya. Ya kata perut bantuin apa? Ini kan udah 40 tahun, udah 50 tahun kata perut.
baru Ramadan doang kita libur sebulan. Itu juga libur sebulan cuma berapa jam doang. Ntar pas buka apa aja dimasukin. Ntar nih pulang terawih ada yang masih nyari mana kuenya, kue. Kalau dulu, kalau sekarang udah nggak ada yang makan, kue talam bumbu. Iya, kue talam dulu yang doyan kan cuma kakek-kakek doang. Anak muda kasih talam bumbu kagak bakalan ketelan. Ini apaan nih, Pak? Talam bumbu begini. Apaan kagak ada rasanya? Iya, nih putu manyang ya, yang libat-libat mendingan juga makan mie, Pak. Diogah. Ya, apalagi orang dulu kalau misalnya ngawinin ada kue ijo. Sekarang namanya kue miskin. Saya heran siapa yang namain kue miskin. Nisat kue miskin. Kok kue miskin? Iya, dia sendiri sama temenin gule doang gitu. Ada aja orang kita barangan aja. Kue enak-enak dibilang miskin. Iya, zaman dulu kan gitu. Kalau malam angkat emang kue hijau keluar pakai gule merah. Iya, sekarang namanya kata orang Parung kue miskin. Saat nih kue miskin kapan ya? Di sini kue malam angkat nih. Iya, karena tadi orang baru bawain di rumah. Saat ini kue hijau sama gule. Ya, ini kue miskin ya. Iya, saat orang Parung bilangin kue miskin. Kalau di sini kue malam angkat. Pak, Bu, nih Allah ciptain manusia luar biasa. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan. Yang semuanya itu bekerja masing-masing. Tangan kanan bekerja, tangan kiri bekerja, kaki bisa bekerja. Semuanya berjalan. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, tidak akan pernah sanggup kita, Pak. Makanya disuruh sama Allah, jadikanlah kesehatan kita, kesempatan kita ini, Pak, Bu, untuk dekat dengan Allah. Makanya Allah menegaskan kepada kita bahwa Quran itu hudan linnas, petunjuk buat kita. Apalagi sekarang nih pengurus-pengurus masjid udah bikin tuh anak-anak santri kilat. Harusnya nih, Pak, kita nih, Bu, kalau udah urusan dunia, kalau pakai bayar mahal. Kita maunya kalau agama urusannya gratis saja. Santri kilat gratis nggak? Mau gratis. Kalau udah urusan akhirat, kalau hari ini kan anak-anak kita lagi dididik, diajarkan mengenal Allah, diajarkan mencintai Rasulullah, diajarkan bagaimana dia anak-anak kita mengerti dan memahami Al-Quran. Ini mahal, bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat. Kalau nanti bapak, ibu meninggal dunia, anak satu pun gak ada yang bisa baca Quran, baru kita nyesel. Bahasa Inggris kita usahain, kursus komputer kita bayarin. Kadang-kadang kalau perlu kita oper ke luar negeri, cuman pengen belajar. Yang dipelajarin ilmu dunia. Tapi untuk ilmu akhirat, orang kadang-kadang males. Ya, ngaji pakai bayar, ogah. Tuh. Padahal buat dia sendiri ke akhirat dia ogah. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, belajar komputer, berapa hari dibayar? Belajar mobil di depan lampu merah aja dibayar. Belajar mobil berapa, Pak? Ini yang seminggu 1.200.000. Sekali belajar sejam, entar tipnya 20.000. Dia pergi dibayar. Habis itu bisa, kagak juga. Ada yang udah bisa mobil, kagak punya mobil. Iya, rata-rata begitu, Pak. Ada orang punya SIM, mobil, nggak punya mobil. Ada yang bisa mobil, kagak punya mobil. Ada yang punya mobil, kagak bisa bawa tuh mobil. Dibeli doang, gosokin, hidupin, gosokin, hidupin. Lu nggak jalanin, Bang, gua kagak bisa. Lah kok beli? Yang penting rumah gua ada pajangan mobil. Gitu. Rata-rata yang banyak itu, Pak, yang banyak orang punya SIM, bisa mobil, kagak pada punya mobil. Itu yang umum, banyak lah tuh. Iya, nah kemarin orang bikin SIM apa namanya gabungan barang-barang begitu. Saat aneh mau bikin SIM mobil, emang punya mobil? Kagak, yang penting punya SIM-nya dulu. Lah punya SIM buat apa? Dia siapa tahu ada yang suruh nyopir. Lu bisa bawa mobil? Kagak. Jadi dia pengen bikin SIM dulu, belum punya mobil, nggak bisa bawa mobil. Yang penting punya SIM. Aneh tuh orang. Sebab kenapa? Kalau bikin bareng-bareng katanya nggak kayak ditanyain Ustaz. Yang disuruh atuh, yang lain tinggal moto. Memang begitu? Katanya. Saya nggak tahu juga. Pak, ayo ya. Pada bulan suci Ramadan ini banyakkan kita dekat sama Allah. Tadi saya ingatkan, yang pertama jangan sampai kita nggak dapat Lailatul Qadar. Yang kedua usahakan kita punya target. Kalau bisa
kita harus mampu sekian orang yang kita bisa ajak untuk berbuka puasa. Yang ketiga, baca Quran, jangan tinggalkan Quran. Karena Al-Quran adalah imam kita, Al-Quran adalah petunjuk kita. Insya Allah kalau kita sering baca Quran, Allah akan sering turunkan kepada kita hidayah dan petunjuknya, sehingga kita nanti dalam mengarungi kehidupan dunia ini senantiasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini semuanya kita bisa mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, terindah buat kita. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.